Animalia atau biasa disebut hewan merupakan organisme eukariotik atau organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Berbeda dengan tumbuhan, hewan tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memperoleh makanan dengan cara bergantung pada organisme lain. Hewan bersifat multiseluler. Sel-sel bersifat eukariotik dan tidak memiliki dinding. Hewan bersifat multiseluler, artinya terdiri atas banyak sel. Sel eukariotik artinya sel yang memiliki membran inti, atau dengan kata lain, pada sel eukariotik, materi inti sel dibatasi oleh sistem membran. Bagian luar sel hewan dibatasi oleh membran sel karena sel hewan tidak memiliki dinding sel. Hewan bersifat heterotrof. Hewan sangat tergantung pada organisme lain atau produsen dalam memperoleh makanan. Berbeda dengan tumbuhan yang mampu menyediakan makanan sendiri atau autotrof. Itulah sebabnya hewan dilengkapi dengan sistem pencernaan makanan dari yang sederhana atau pada porifera hingga yang kompleks, yaitu pada mamalia. Hewan mampu bergerak secara aktif. Kebanyakan hewan mampu bergerak dan gerakannya relatif lebih cepat dibandingkan dengan tanaman dan organisme lain. Kemampuan gerak ini didukung adanya dua jenis jaringan yang bertanggung jawab atas penghantaran impuls dan pergerakan, yaitu jaringan syaraf dan jaringan otot. Bahkan hewan yang paling sesil pun dapat bergerak menggunakan sebagian tubuhnya. Gerakan pada hewan merupakan salah satu cara hewan memperoleh makanan. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual, yaitu dengan bertemunya sel kelamin jantan atau spermatozoa dan sel kelamin betina atau ovum. Reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan terjadi di luar tubuh, atau fertilisasi internal, yaitu pembuahan terjadi di dalam tubuh. Kebanyakan hewan bersifat diploid, yang berarti sel-sel dewasa berisi dua salinan dari materi genetik yang berasal dari induknya. Hewan mempunyai tubuh dan organ-organ yang bervariasi. Bentuk tubuh hewan dapat dibedakan berdasarkan simetri tubuh dan lapisan penyusun tubuhnya. Berdasarkan simetri tubuh, yang pertama yaitu simetri radial. Hewan yang berbentuk tubuhnya simetri radial artinya bagian tubuhnya tersusun melingkar. Jika bagian tubuhnya dipotong, akan dihasilkan potongan-potongan tubuh dengan bentuk yang sama. Hewan dengan simetri radial ini hanya mempunyai bagian puncak yang disebut sisi oral dan bagian dasar yang disebut sisi aboral. Hewan dengan bentuk tubuh radial sering disebut hewan radiata. Simetri bilateral artinya bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Dengan demikian, jika hewan tersebut dipotong melalui mulut dan anusnya, kita akan mendapatkan bagian yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Hewan bersimetri bilateral ini mempunyai sisi atas yaitu dorsal dan sisi bawah ventral. Sisi kepala atau sisi depan yang disebut anterior dan sisi ekor atau sisi belakang yang disebut posterior. Berdasarkan lapisan penyusun tubuh, diploblastik. Hewan diploblastik dibangun oleh dua lapisan tubuh, yaitu ektoderm atau epidermis dan endoderm atau gastrodermis. Ektoderm merupakan lapisan paling luar, sedangkan endoderm merupakan lapisan yang berupa rongga. Hewan triploblastik dibangun oleh tiga lapisan tubuh atau tiga lapisan lembaga, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Beberapa hewan triploblastik ada yang mempunyai rongga tubuh,
Tetapi ada juga yang belum mempunyai rongga tubuh.